Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahlan wa sahlan yang baru datang. Baik, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini kewajiban, dan yang namanya kewajiban ini lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi kalau misalkan di hari yang sama, di jam yang sama ada kegiatan sunnah, maka itu tidak bisa mengalahkan keutamaan menuntut ilmu. Maka yang harus diprioritaskan adalah menuntut ilmu. Kita lanjutkan kajian kita di buku Ringkasan Ilmu Dasar Islam. Ya, sebelumnya sudah sampai kepada pembahasan tentang hakikat ihsan, ya. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi berbuat ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika tidak mampu melihatnya, dan memang tidak akan mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat engkau. Lalu poin berikutnya, ya, poin ke-12 di sini. Kita akan bahas tentang bagaimana adab dan akhlak dalam Islam, yaitu kewajiban menutupi aib seorang muslim. Kewajiban menutupi aib seorang muslim. Ya. Kita baca dulu bukunya. Yang bawah silakan dibuka halaman 10 nomor 12, ya. Halaman 10 nomor 12, yaitu menutup aib seorang muslim merupakan kewajiban bagi seorang muslim kepada saudaranya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini. Dan ini adalah akhlak yang sangat agung sekali. Karena apa? Karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sittir. Ada dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqtasilu bil baraz bila izari fasa'idal minbar fahamidallaha wa atna alaihi thumma qala innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul hayya was-satra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang mandi di tempat yang terbuka. Jadi di zaman dahulu tempat pemandian itu tidak seperti di zaman kita. Ya, sudah ada kamar mandi masing-masing di setiap rumah ada kamar mandi. Dilihatnya
laki-laki itu mandi di tempat terbuka tanpa kain penutup, ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun di kesempatan yang lain beliau naik ke atas mimbar, ya. Beliau berpidato, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Hayyun. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Hayyun Sitir, Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Allah Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Kemudian Rasul mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi dirinya dari pandangan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Jadi ini adalah sifat Allah. Ya, pada bab ini kita membahas tentang kewajiban menutup aib saudara kita sesama muslim. Dan salah satu sifat Allah adalah Maha menutup aib, Maha pemalu dan Maha menutupi aib. Kalau Maha pemalu itu adalah Al-Hayyu, Al-Hayyun, Maha pemalu. Dan Maha penutup aib adalah As-Sittir disebutnya. Ada dua nama Allah, ada As-Sittir, ada Al-Hayyun. Ini dua sifat yang sangat mulia sekali. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha pemalu dan Maha menutupi aib, maka seorang hamba wajib menutupi aib dirinya sendiri. Wajib kita menutup aib diri kita sendiri. Tidak boleh kita menceritakan aib kita kepada orang lain, atau kita menampakkan aurat kita kepada orang lain, atau menampakkan kejelekan kita kepada orang lain. Kalau kita jelek, kita buruk akhlaknya, maka cukup diri kita yang tahu. Orang lain tidak boleh tahu. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini mempertegas akhlak yang sangat mulia ini. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya semua umatku itu dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin itu jahara yujahiru, menampakkan diri. Semua para pendosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apapun itu potensi besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Kalau dia terang-terangan berbuat kemaksiatan, susah untuk diampuni. Kita lanjutkan hadisnya. Wa inna minal majanati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah wa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu aw anhu. Ada seseorang, kata Rasulullah, dia itu bermaksiat pada malam hari di tempat-tempat gelap. Maksiatnya malam hari di tempat gelap, tidak diketahui oleh orang lain. Hanya Allah yang tahu maksiat dia. Hanya Allah yang tahu maksiat dia. Kemudian pada pagi harinya sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiatnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang merekam kecuali catatan malaikat. Ya, kalau catatan malaikat wajib kita yakin malaikat mencatat, bumi juga menjadi saksi. Jadi ketika di hari kiamat itu nanti semua yang kita lakukan, baik di tempat tersembunyi, itu ada catatannya dari malaikat. Dan bumi juga menjadi saksi. Ya, bumi menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi tersebut.
Tetapi Allah yang maha sitir, Allah yang maha menutupi aib, ditutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Tetapi pada pagi harinya justru si hamba ini mengatakan kepada orang lain, ya fulan, wahai fulan, tadi malam saya berbuat demikian, saya berbuat demikian. Nah ini tercela, ya. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya, malah dia sendiri yang membuka aibnya. Maka diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka membongkar aibnya sendiri, yang menceritakan dosanya sendiri atau bangga dengan dosanya, maka dia terancam tidak diampuni dosanya. Ya, berdasarkan sabda beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku itu terampuni kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan itu bisa berarti dia sengaja di hadapan orang berbuat dosanya, atau dia sudah mengerjakannya, tidak ada orang lihat, tetapi dia menceritakan dosanya kepada orang lain. Maka di sini kita tidak boleh hukumnya, haram hukumnya menceritakan pengalaman kita berbuat dosa kepada orang. Itu haram. Dulu saya pernah begini dan begitu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu aib yang sudah Allah tutup. Jangan kita cerita. Bahkan kepada istri sendiri tidak boleh. Atau istri punya masa lalu yang kelam di masa remajanya misalkan, maka haram dia ketika sudah berumah tangga menceritakan masa lalunya kepada suaminya. Itu haram, nggak boleh. Jadi menceritakan dosa itu hanya boleh dalam kondisi yang dibutuhkan. Ya, dalam kondisi yang dibutuhkan. Misalkan di dalam pengadilan, ya, di dalam pengadilan maka dia harus jujur. Kalau dia salah, dia harus berkata salah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dia harus mengakuinya. Itu kalau di pengadilan. Kalau bukan pengadilan, gak usah kita cerita-cerita dosa-dosa kita. Justru itu akan memperberat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagusnya yang namanya dosa itu dilupakan. Gak usah diingat-ingat, udah lupa. Tidak usah diceritakan. Begitu. Dosa apapun, kemudian juga di dalam ayat di dalam hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Ini keutamaan. Apabila Allah sudah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka itu pertanda bahwa pada hari kiamat kelak dosanya juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu, kita berbuat dosa, dosa kita sudah Allah tutup di dunia. Tidak ada yang tahu dosa kita kecuali kita saja yang tahu dosa kita sama Allah. Nggak ada orang lain tahu, bahkan anak kita nggak tahu dosa kita, istri kita nggak tahu dosa kita, bapak kita, ibu kita nggak tahu dosa kita. Itu pertanda dosa kita sudah ditutup oleh Allah di dunia. Nah, keutamaannya adalah orang yang mendapati hal demikian dalam dosanya,
tidak ada yang tahu, itu berarti sudah ditutup oleh Allah, maka satarahullahu yaumal qiyamah. Di hari kiamat pun dosanya itu sudah pasti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita kalau seandainya dosa-dosa kita itu tidak diketahui orang. Yang mana kita sudah bertaubat. Kita sudah bertobat, kita sudah menyesal, kita sudah tidak mau melakukannya lagi, dan kita bersyukur, alhamdulillah dosa saya tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, nggak ada orang tahu dosa saya. Nah itu berarti dosa saya, dosa kita sedang ditutup oleh Allah. Karena taubat kita, karena penyesalan kita, dosa kita sudah ditutup oleh Allah. Maka di hari kiamat kemungkinan besar dosa itu pun ditutup juga, tidak diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias diampuni, Maka ini pentingnya kita memiliki rasa malu. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Maka seorang muslim harus punya rasa malu. Kalau dia berbuat dosa, dia harus malu. Gak boleh dia bangga. Ya, bangga dengan dosanya, dia ceritakan dosa-dosanya ke hadapan orang, padahal dosanya itu sebenarnya sudah Allah tutup. Jadi jangan lagi diceritakan, tidak boleh. Kecuali tadi di pengadilan dan kita ditanya. Kalau kita nggak ditanya pun ketika di pengadilan nggak usah ngomong ya. Kecuali ditanya oleh hakim. Begitu pula dalam obrolan di warung-warung kopi misalkan, ada teman kita nanya, kamu dulu pernah berbuat gini ya, pernah berbuat gitu nggak? Kita nggak usah jawab, ya, nggak usah jawab. Ada sesuatu yang sifatnya rahasia, yang mana kita harus menjaga rahasia itu. Jadi rahasia itu kita cukup katakan kepada dia tanpa harus berbohong. Kamu dulu pernah begitu nggak? Pernah begini nggak? Kita hanya katakan itu rahasia. Kamu nggak perlu tahu itu rahasia. Cukup kita katakan ini rahasia. Sudah. Dan nggak ada kewajiban dia memaksa kita untuk cerita dosa-dosa kita. Nggak berhak dia terima, nggak berhak dia bertanya tentang masa lalu kita. Siapapun itu, dia nggak punya hak untuk membuka masa lalu seseorang. Cukup katakan rahasia. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal rahasia yang itu menjadi aib kalau kita katakan, kalau ditanya jawab rahasia. Ya, kamu tahu ini enggak? Kamu tahu itu enggak? Kita tahu, tapi kalau kita jawab akan menimbulkan mudarat yang besar, atau aib seseorang akan terbuka, maka kita cukup katakan rahasia. Oh itu rahasia. Itu rahasia. Itu dari diri kita. Begitu juga ketika kita melihat aib orang lain. Kalau kita melihat atau menyaksikan orang lain memiliki perbuatan dosa, maka kita wajib menutup aib tersebut kalau dia sudah bertaubat. Kita punya teman atau saudara, dia dulu pernah berbuat dosa, tapi dia sudah bertaubat dari dosanya, maka wajib bagi kita untuk menutup aibnya. Nabi SAW bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jika seorang hamba menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang, nyari-nyari kesalahan orang.
Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulul iman qalbahu la taqtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba awratihim yattabi'illahu azza wa jalla awratihi wa man yattabi'illaha awratahu yafdahu fi baitihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari aurat mereka. Pengen tahu aurat mereka, pengen tahu kesalahan-kesalahan mereka. Karena siapa saja yang suka mencari-cari aib, cari-cari kesalahan kaum mukminin, maka Allah pun akan membalas dengan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya walaupun dia menyimpan di dalam rumahnya. Nah, ini hadis dari riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud dan hadis hasan. Gitu ya. Haram hukumnya bagi kita untuk tajassus, cari-cari kesalahan orang. Ya. Nyari-nyari kesalahan orang bisa saja kita dengan cara bertanya kepada orang lain. Kamu tahu nggak si Anu? Ya, dia pernah berbuat dosa apa saja? Misalkan bertanya-tanya seperti itu ya. Atau kita sengaja membongkar barang-barang pribadinya, membongkar tasnya gitu ya. Kita pengen tahu nih dia punya simpanan apa dalam tasnya nih. Bongkar-bongkar, ingin cari tahu kesalahannya. Atau di HP-nya gitu kan. HP orang kita buka-buka, kita pengen cari tahu dia chattingan sama siapa gitu. Chattingan sama siapa, dia nyimpen apa di HP-nya. Ini nggak boleh. Ini namanya mencari-cari kesalahan orang. Haram hukumnya. Nah, baik. Balasannya nanti kalau kita mencari-cari kesalahan orang, kesalahan kita pun akan dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi marilah kita menjaga aib diri kita, jaga dosa-dosa kita, jangan sampai kita ceritakan kepada orang, apalagi kita lakukan di tempat terbuka. Gak boleh. Dan kalau kita tahu kesalahan orang, pernah melihat orang melakukan kesalahan, juga sama. Jangan kita bongkar aibnya. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Inilah penjelasan di poin ke-12, yaitu menutupi aib seorang muslim merupakan kewajiban bagi muslim kepada muslim yang lain. Dan siapa saja yang bisa menutup aibnya di dunia, maka aibnya di akhirat pun akan dihapus. Siapa yang bisa menutup aib seorang muslim di dunia, maka aibnya dia di hari kiamat juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita bahas poin ke-13, kita lanjutkan. Yaitu tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin 13 ini tentang solawat. Ya, solawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Digugurkan 10 kesalahan, ditinggikan 10 derajat di surga kelak. Orang yang gemar bersolawat adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di surga. Ya, ini banyak sekali hadisnya. Keutamaan solawat. Dan ini juga sekaligus bantahan ya kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah yang tidak ikut maulid itu dituduh tidak senang bersolawat. Ini berbeda.
antara maulid dengan sholawat itu berbeda. Kita tidak ikut maulid bukan berarti tidak suka bersolawat. Ya memang di dalam maulid banyak solawat-solawat yang mereka lantunkan. Tetapi dari sisi perayaannya itu belum pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah belum pernah merayakan maulid itu. Dan maulid itu baru dirayakan pada abad keempat Hijriyah, yaitu 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali merayakan adalah Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah itu adalah anak cucu dari Fatimah. Fatimah adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa dikatakan itu adalah para dzurriyyah yang mengaku mereka punya dzurriyyah, keturunan nasab sampai kepada Fatimah, putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kali merayakan adalah Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah itu maksudnya adalah Bani adalah keturunan. Jadi kalau disebut Bani, Bani itu keturunan namanya, anak cucu. Bani Fatimiyah berarti anak cucu dari Fatimah radhiyallahu anha. Nah, itu mereka berkumpul di Mesir, mereka membentuk suatu pemerintahan namanya Daulah Fatimiyah pada abad keempat Hijriah dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakanlah maulid oleh Bani Fatimiyah. Itu. Adapun di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in itu belum ada. Maka yang lebih selamat buat kita adalah ikuti para salafus saleh. Para salafus saleh itu para sahabat, para tabi'in, pengikutnya sahabat, dan tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat. Itu generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Tetapi walaupun kita tidak ikut maulid, kita tidak membenci sholawat. Justru kita orang yang sangat cinta dengan sholawat. Banyak keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya ini kita bacakan hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang sholawat. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Al-Hakim. Rasul mengatakan, barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat itu apa? Solawat itu adalah kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan, keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu makna dari solawat. Allahumma. Jadi ada Allahumma-nya. Allahumma itu kita meminta kepada Allah. Solawat itu doa. Ciri-ciri doa itu diawali dengan Rabbana atau Allahumma. Itu namanya doa. Jadi solawat kepada Nabi itu berarti kita mendoakan Nabi. Allahumma, ya Allah, sholli ala Muhammad. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu arti dari Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Kita memanggil nama Allah, meminta kepada Allah, sholli, selamatkanlah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Gitu. Kalau solawat itu doa, maka Allah bersolawat kepada kita itu bagaimana maksudnya? Allah itu berdoanya kepada siapa? Gitu. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Tentu bukan begitu makna hadisnya. Jadi Allah bersolawat kepada kita 10 kali, itu maksudnya dijelaskan dalam hadis adalah diampuni 10 dosa-dosa kita. Gitu. Kemudian diangkat baginya 10 derajat nanti di surga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksudnya Allah bersolawat kepada kita itu bukan Allah mendoakan kita. Ya Allah mendoakan kita, Allah doanya kepada siapa? Gitu. Maka maksudnya Allah bersolawat kepada kita 10 kali, yaitu 10 dosa kita diampuni, 10 derajat kita dinaikkan di surga nanti di hari kiamat. Karena tingkatan surga itu dalam hadis-hadis dikatakan memiliki 100 tingkatan. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Tingkatan surga yang paling rendah, kata Rasulullah, tingkatan surga yang paling rendah itu seperti 10 kerajaan bumi, 10 kali bumi. Kita menguasai bumi ini. Ada di sekarang penguasa bumi? Tidak ada ya. Penguasa bumi tidak ada. Penguasa bumi itu berarti dia harus menguasai semua daratan dan lautan yang ada di bumi, dan itu mustahil. Ya bahkan negara-negara adik kuasa saja seperti Amerika dan Uni Soviet itu tidak sampai separuh bumi kekuasaannya. Ya hanya seperempat saja, seperempat bumi. Negara-negara yang banyak jajahannya seperti Jepang dulu ya, Prancis, Jepang, Inggris itu jajahannya banyak, itu pun tidak sampai seperempat bumi kekuasaannya. Jadi belum pernah ada orang yang berkuasa sepenuh bumi. Bahkan Fir'aun saja itu hanya penguasa Mesir, hanya berkuasa di Mesir, nggak sampai seperempat bumi, nggak sampai. Adapun di surga nanti kekuasaan yang didapatkan oleh penghuni surga yang paling rendah itu 10 kali kerajaan penguasaan bumi. Ya, 10 kali bumi. Nah, itu yang paling rendah. Bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Surganya para nabi. Para nabi surganya di tempat yang paling tinggi. Dan orang yang ada di surga tempat paling tinggi itu bisa berkunjung ke surga yang ada di bawahnya, bisa bersilaturahmi. Yaitu dijelaskan oleh ulama dalam kitab Riyadul Jannah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan orang yang derajat surganya di atas itu bisa berkunjung ke orang yang derajat surganya ada di bawahnya. Tetapi orang yang surganya di bawah tidak bisa berkunjung ke orang yang surganya ada di atasnya, karena beda level, beda keutamaan. Makanya kita harus berusaha mencari surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Nah, ini caranya. Yaitu dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, diampuni 10 dosa dan ditinggikan 10 derajat di surga. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang tempatnya paling dekat denganku nanti di surga. Yang paling dekat
kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat. Kemudian ada hadis yang mengatakan, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adraktahu syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di waktu pagi dan bersalawat kepadaku 10 kali di waktu sore. Ya, waktu pagi itu dari mulai ba'da subuh sampai terbitnya matahari, sampai sekitar jam 6. Dari ba'da subuh sampai jam 6 itu disebut waktu pagi. Waktu pagi sholawat 10 kali. Kemudian waktu sore itu dari mulai ba'da asar sampai maghrib, itu batasnya. Yang bersalawat 10 kali di pagi hari dan bersalawat 10 kali di sore hari, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Syafaat, ya. Syafaat itu pembelaan. Pembelaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Gharib, manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat, manusia yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bersolawat itu. Dan ada ancaman bagi orang yang tidak mau bersolawat. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan al-bakhilu, orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah kullal bukhlil ladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang apabila namaku disebut, namaku itu maksudnya Nabi Muhammad, disebut nama Muhammad, dia mendengar namaku disebut tetapi tidak membaca salawat untukku, maka dia orang yang paling bakhil, paling pelit. Ya, oleh karenanya hukumnya terlarang, ya, kalau kita sengaja tidak baca sholawat saat menyebut nama Muhammad, harus ditambahkan di belakangnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dalam tulisan-tulisan juga sama. Kalau kita mengetik di kertas, ya, atau menulis di kertas nama Nabi Muhammad, maka harus ditambahkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawatnya. Kalau tidak, maka termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Gitu. Jadi kita ini harus cinta sholawat. Semakin banyak sholawat, semakin tinggi kedudukan kita di surga dan semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat. Derajat antara satu surga dengan surga yang di atasnya itu ibarat kita melihat bintang yang ada di langit. Ya. Misalkan nanti insya Allah kita masuk surga, gitu. Kita melihat ada bintang-bintang di langit, maka itu adalah derajat tingkatan surga yang di atasnya. Derajat tingkatan surga yang di atasnya. Jadi di atas langit ada surga, di atas surga ada surga. Dan surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Dan yang namanya sholawat ini ibadah. Jadi sholawat itu ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat juga harus sesuai sunnah dan tempat-tempatnya itu banyak. Kita diajarkan untuk membaca sholawat. Apa saja tempat-tempat bersolawat? Ya, diantaranya adalah ketika masuk masjid.
Ketika masuk masjid, dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammadin wa sallama rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid yang paling lengkap. Doa masuk masjid yang paling lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammad rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ada sholawatnya dulu. Masuk masjid baca sholawat. Nah, kalau orang Islam masuk masjid itu minimal sehari 5 kali. Ketika keluar masjid juga sama. Rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba wa idza kharaja shalla ala Muhammad wa sallama wa qala fadluka. Ketika keluar masjid juga sama. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan Rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba. Allahumma sholli ala Muhammad rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba. Ini salah satu doa yang kita disunahkan untuk keluar masjid. Jadi baca sholawat, ya itu dua-duanya hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Masuk masjid baca sholawat, keluar masjid baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad masuk masjid. Kemudian keluar masjid juga sama. Allahumma sholli ala Muhammad keluar masjid. Kemudian ketika duduk tasyahud, duduk tahiyat, itu juga kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kemudian ketika mendengar nama Nabi disebutkan, nama Rasulullah disebutkan, walaupun dalam khutbah Jumat kita tidak boleh bicara, tapi kalau khatibnya menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau khutbah Jumat. Tapi kalau pas sholat Jumatnya tidak boleh kita membaca salawat kepada Nabi kalau pas lagi sholat. Seperti ketika imam membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian di akhirnya kan ada ayat Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita lagi sholat tidak boleh mengucap alaihi salam, ya, karena dalam sholat itu bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Tidak boleh kita menambah-nambah bacaan selain itu, dan itu belum pernah ada di zaman para sahabat. Ketika mereka mendengar dalam sholat imam membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, kita menjawab alaihi salam. Yang ada adalah ketika waladhdallin, baru kita membaca amin. Man qara'a amin wa hina yaqra'u qala al-amin malaikah yukaffiru dzunuba jami'a. Barang siapa, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca amin dan bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, itu ada sunahnya kalau membaca amin. Tapi kalau membaca alaihi salam atau alaihi wassalatu wassalam, itu tidak ada sunahnya ketika sholat. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, boleh kita membaca sholawat. Ketika mendengar azan juga sama, ya. Ketika mendengar azan, kata Rasulullah, jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian bacalah salawat kepadaku. Ya. Setelah itu bacalah salawat kepadaku. Ketika zikir pagi dan petang, tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Zikir pagi petang, pagi 10 kali,
petang 10 kali, masing-masing 10 kali. Siapa yang membaca zikir tersebut, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca salawat pada malam Jumat. Ya, ini salawat pada malam Jumat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akfiru alayya minas salati fihi. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat itu. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Gitu. Salawat kalian akan sampai kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika nanti kelak engkau sudah dimakamkan, apakah salawat kami sampai kepadamu? Maka beliau mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya sallallahu alaihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu di dalam bumi, haram bumi memakan jasad para nabi. Jadi bumi ini walaupun bumi adalah benda mati menurut ilmu IPA, benda mati ini ya, tetapi bumi juga beribadah kepada Allah. Bumi pun taat kepada perintah Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya mentaati perintah Allah. Semuanya taat kepada perintah Allah. Tidak ada yang maksiat. Termasuk matahari. Ya, matahari itu taat kepada Allah. Allah perintahkan terbit dari timur. Allah perintahkan tenggelam di barat. Matahari taat. Gitu. Nanti pada suatu saat Allah kasih perintah sebaliknya. Allah perintahkan matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Kapan itu? Nanti menjelang hari kiamat. Ya, begitupun semuanya taat kepada Allah, termasuk air. Ini air ya, yang kita minum itu taat kepada perintah Allah. Allah perintahkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Allah perintahkan air membeku di suhu 0 derajat. Allah perintahkan air untuk mendidih di suhu 100 derajat. Itu semua perintah Allah. Dan air pun mentaatinya. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana jika air tidak taat kepada perintah Allah. Allah perintahkan membeku di suhu 0 derajat, tetapi air memilih membeku di suhu 20 derajat misalnya. Kita nggak ada yang bisa minum. Ya. Misalnya air tidak mau mentaati Allah, saya maunya membeku di suhu 25 derajat. Ya udah, kita nggak akan bisa minum. Semua air membeku di suhu 25 derajat. Nah, begitupun bumi pun diperintahkan untuk memakan semua jasad-jasad yang dikebumikan, kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Itu jasadnya masih utuh. Ini harus kita yakini. Ini yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus dibuktikan. Ini adalah konsekuensi keimanan. Jadi kalau Allah dan Rasulnya yang mengatakan, maka sami'na wa ata'na.
kami dengar, kami taat, dan kami yakin gitu. Kami dengar tuh kami yakini. Nabi mengatakan jasadnya para nabi tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah, tidak terurai oleh bumi. Maka jangan kita meragukan itu. Ya, tidak perlu kita menggali kuburan Nabi untuk membuktikan apakah masih utuh atau sudah hancur gitu. Ya, dulu ada di zaman dahulu ada orang-orang yang ingin menggali kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata Allah membuka rencana busuk mereka dan ketahuan, kemudian dihukum. Begitu. Ya itu ya, bersolawat pada hari Jumat. Ini perbanyak solawat pada hari Jumat, kita disunahkan. Nah kemudian bagaimana lafaz solawat yang paling utama? Lafaz solawat, bacaan solawat itu yang paling baik adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu caranya. Ya, assalamu alaika. Assalamu alaika. Fa kaifa shalah? Lalu kalau sholawat bagaimana bacaannya? Gimana bacaan sholawat? Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawatnya itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lanjutannya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bacaan yang paling utama. Bacaan yang paling mudah kita ambil juga dari hadis ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling ringan. Atau paling ringannya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu cukup. Jadi kita mencukupkan cara sholawat yang diajarkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sendiri yang mengatakan tata cara sholawat. Nah, kenapa kita tidak membaca sholawat yang dikarang oleh manusia-manusia? Ya sekarang banyak sholawat-sholawat itu ya, macamnya itu banyak, ratusan bacaan sholawat. Dikarang oleh Habib Fulan gitu. Sholawat karya Habib Fulan, sholawat karya Syarif Fulan gitu. Ya, itu dari isinya harus dicek dulu. Isinya itu apakah mengandung unsur gulu. Unsur gulu itu unsur berlebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kalau salawat anta syamsu wa anta badru anta nurun fawqa nur. Nah, ini kan ada unsur gulu di situ ya. Memuji Nabi, tapi pujiannya itu melampaui
batas kehambaan. Ya, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu ada unsur-unsur hulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya agar jangan berlebihan dalam memuji beliau. Jangan seperti ahlul kitab yang mengagungkan nabinya sampai kepada batas kehambaan. Ya, seperti Nasrani mengagungkan Nabi Isa alaihissalam sampai menyembah Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak mau diagungkan seperti itu. Tidak mau diagungkan seperti itu. Biasa saja. Bahkan pernah suatu riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, kemudian orang-orang yang sedang duduk itu berdiri dalam menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak suka dengan hal itu. Beliau perintahkan kepada orang-orang, tetaplah kalian duduk. Saya ini manusia yang sama seperti kalian. Hanya saja saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sholawat yang paling utama, ya sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Dan sholawat itu dibaca sendiri-sendiri. Ya, cara baca sholawat itu sendiri-sendiri, bukan dibaca rame-rame dengan komando, kemudian dengan lantunan lagu-lagu dan hadroh. Ya, hadroh itu rebana, kerencengan, dan lain-lain ya. Itu termasuk perbuatan bid'ah. Bid'ah ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dinyanyikan dengan lantunan musik, apalagi dengan goyangan-goyangan seperti orang nonton konser. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun ada yang beralasan ini masih lebih baik daripada masyarakat nonton konser musik. Ya, alasannya begitu kan? Dia mengadakan acara seperti itu dengan lagu-lagu, dengan argumen bahwa ini lebih baik daripada masyarakat terjatuh dalam maksiat nonton konser musik. Ya, mendingan nonton konser sholawat. Mendingan nonton konser sholawat. Ya itu sih bukan dalil itu bukan dalil. Beragama itu harus pakai dalil. Bukan dia menghalalkan sesuatu dengan argumen-argumen logika. Ya, ini masih lebih penting, ini masih lebih baik dan lain sebagainya. Yang jelas dalam beragama kita tidak boleh membuat inovasi-inovasi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita harus baca tadi ya, perbanyak sholawat tadi di tempat-tempat tadi. Ya, pertama ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika membaca tasyahud, ketika disebut nama Nabi, ketika selesai mendengar adzan, ketika zikir pagi petang, ya, zikir pagi, zikir sore, kemudian ketika kita berada di hari Jumat, gitu. Ini baca sholawat sebanyak-banyaknya, baca sholawat sebanyak-banyaknya, dan ini adalah bukti kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca sholawat. Ya begitu. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang tidak ikut maulid membenci sholawat. Tidak. Kita cinta sholawat, tapi sholawat yang benar, sholawat yang dilakukan di waktu-waktu yang benar, dengan ucapan yang benar. Dengan demikian pahala yang akan kita dapatkan. Karena sholawat ini bagian dari ibadah. Syarat diterimanya ibadah
caranya harus sesuai, gitu. Bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat oleh manusia. Baik, ini tentang bacaan sholawat ya. Selanjutnya kita akan bahas, masih di halaman 10 yang punya bukunya. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, maka dia bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya, ini poin ke-14. Kita sudah masuk ke akhlak terhadap tetangga. Ya, ini juga penting sekali karena setiap kita ini pasti punya tetangga. Dan orang yang berilmu, orang yang sudah ngaji, gitu, yang sudah ngaji ya, hadir ke majelis taklim, sering ngaji, tahu agama, dia harus bagus akhlaknya kepada tetangga. Nah, tetangga itu siapa? Tetangga itu siapa? Ada hadis, bukan hadis ya, syarah hadis dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapakah tetangga itu. Ada satu pendapat yang mengatakan tetangga itu adalah orang-orang yang sholat berjamaah bersama kamu. Itu tetanggamu, gitu. Tetanggamu itu. Oh gitu. Oh iya, nah. Gak apa-apa ya, sedikit ya. Jadi katanya sudah habis waktunya. Tetangga itu siapa? Pendapat yang pertama mengatakan dia yang sholat berjamaah bersamamu, itu tetangga. Kemudian pendapat kedua mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, dan 40 rumah ke kiri. Itu tetangga. Ada pendapat juga yang mengatakan tetangga itu adalah 10 rumah di setiap sisinya. Tetangga 10 rumah di depan, 10 rumah di belakang, 10 rumah di kanan, 10 rumah di kiri. Itu adalah tetangga. Nah, ini tetangga dalam definisi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, untuk berbuat baik kepada tetangga, kita diperintahkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairul ashabi 'indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallah khairuhum li jarihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Gitu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang paling baik terhadap tetangganya di dunia, maka nanti di akhirat dia akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan masuk surga. Karena tidak mungkin bertetangga dengan Allah tapi di neraka. Tempat yang paling dekat dengan Allah adalah surga. Bahkan ahli surga itu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang sama sekali. Seperti seseorang melihat rembulan bulan purnama di malam hari yang cerah. Tidak ada mendung, begitu. Jadi bertetangga dengan Allah itu berarti berada di surga. Jaminannya surga. Siapa yang baik kepada tetangganya, maka dia akan bertetangga dengan Allah di surga. Itu hadis dari riwayat Tirmidzi. Ada ancaman dari Nabi SAW tentang orang yang menyakiti tetangga.
Diceritakan seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, si fulanah," fulanah itu wanita muslimah, dia sholat malam, dia puasa, tapi lisannya wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranuha. Qala la khaira fiha hiya finnar. Dia lisannya itu suka mencaci maki tetangga. Wanita muslimah ini dia rajin sholat malam, rajin puasa, tetapi suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, dia tidak punya kebaikan, terhapus kebaikan itu. Hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Nah, ini hadisnya riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim gitu. Nggak boleh seorang muslimah menyakiti tetangga dengan lisannya. Bukan hanya muslimah, tapi muslimin juga. Ya, menyakiti tetangga dengan caci maki, dengan marah-marah, dengan ucapan-ucapan kasar. Ini tidak boleh. Sebaliknya, kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Tadi, tidak boleh menyakitinya dengan lisan. Tidak boleh menyakiti tetangga dengan lisan kita. Yang kedua, berbagi makanan dengan tetangga. Nabi mengatakan, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha, thumma anzur ahla baitin min jiranika." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Kalau tetanggamu ada yang belum makan, kasih. Nah, itulah cara berbuat baik kepada tetangga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tetangga ini juga termasuk di dalamnya tetangga yang tidak beragama Islam. Tidak beragama Islam. Ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat tentang tetangga yang dekat. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As ini pernah menyembelih seekor kambing. Beliau pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau berkata kepada seorang pemuda, "Saya akan hadiahkan sebagian daging kambing ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi." Nah, kemudian beliau ternyata telah mengagetkan pemuda tadi. Ahadaita li jarinikal yahud? Apakah engkau hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Maka, "Na'am," dia mengatakan, "Iya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarithu." Jibril pernah berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai hampir-hampir aku mengira tetangga itu berhak mendapat warisan dari tetangganya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau tetangga yang kafir, dia kelaparan, dia juga berhak untuk mendapatkan makanan dari kita. Ya, tetangga yang muslim lebih berhak lagi. Ada hak tetangga, ada hak kekerabatan, ada hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim khamsah. Kalau sakit dijenguk, kalau mengucapkan salam dijawab, kalau minta nasihat dinasehatin. Kemudian kalau dia seandainya bersin dijawab, dia didoakan. Dan kalau meninggal diurus jenazahnya. 5 hak muslim sesama muslim. Jadi dia punya hak persaudaraan, punya hak hubungan sesama
muslim. Kemudian ada tetangga yang tidak beragama Islam, tetangga non muslim, dia hanya punya satu hak saja, namanya hak bertetangga. Hak bertetangga itu dua tadi, tidak menyakitinya, dan yang kedua membantu kesulitannya, termasuk kalau kesulitan ekonomi, tidak punya makanan dikasih, walaupun bukan orang Islam, kasih makan, kasih beras, kasih daging. Kalau kita ada kelebihan, kalau tidak ada kelebihan, maka cukup kasih kuahnya. Gitu. Ada Nabi mengatakan kasih kuah daging. Kalau masak daging yang berkuah, perbanyak kuah dagingnya. Ini. Jadi marok, idza tobahta marok. Apabila kalian masak marok, marok itu sop daging, perbanyak kuahnya. Ini spesifik ya, kuah daging. Kalau kuah sayur asam, ya jangan kuahnya saja, kasih sayur asamnya juga. Tapi kalau kuah daging, kasih kuahnya saja itu sudah pantas gitu, sudah pantas. Ini ngasih kuah apa? Kuah daging. Ada tulang-tulangannya sama tetelan, kuah daging sudah pantas. Tapi kalau cuma sayur asam ya nggak pantas, ngasih kuahnya doang, kasihlah sama sayurnya. Nah, jadi ini 3 bab yang kita bahas. Saya review kembali tadi. Bab ke-12 yaitu kewajiban menutup aib. Aib diri kita wajib ditutup, aib saudara kita wajib ditutup. Kemudian bab 13 tentang keutamaan dan anjuran memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya ya. Lalu yang ke-14 yaitu perintah berbuat baik kepada tetangga, ancaman bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Ya ini. Walaupun tadi panitia bilang 2 bab, tapi lebih 1 nggak apa-apa ya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Ya, bukan hanya di kepala, tapi juga harus meresap ke hati dan berbuah dengan amal. Buah dari ilmu adalah ketawaduan hati dan berbuah kepada praktek amal kita. Demikian wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.